Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beragam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan yang zahir ataupun kenikmatan yang batin. Semua permintaan yang kita inginkan dari Allah, Allah berikan kepada kita. Maka sudah menjadi kelaziman dan kewajiban kita untuk bersyukur dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang dibangun di atas keyakinan hati bahwa kenikmatan ini pemberian Allah. Syukur yang selalu terucap dan terhias di mulut dan bibir kita, dan syukur yang terlihat bentuknya dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai pengorbanan beliau di dalam menyampaikan dan menyelesaikan risalah Allah Subhanahu wa taala adalah pengorbanan yang sangat mulia, yang tidak bisa kita bayangkan. Beliau berkorban jiwa raga beliau. Beliau berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menyelesaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai umatnya beliau adalah mengamalkan dan mempertahankan apa yang beliau tinggal, sekaligus mempelajari dan menyebarkannya kepada kaum muslimin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memudahkan bagi saya dalam kesempatan yang mulia di siang hari ini untuk bisa berziarah kepada saudara-saudara saya yang ada di daerah ini. Persaudaraan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ziarah imaniyah, ziarah yang dibangun di atas keimanan, ziarah ukhawiyah, ziarah yang dibangun di atas persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah kepada orang yang mereka saling menziarahi karena Allah dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya." Sudah menjadi ketetapan kecintaan aku, kata Allah, kepada orang yang mereka saling berziarah karena Allah dan mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ziarah yang dibangun di atas kecintaan karena Allah adalah ziarah yang dibangun di atas sesuatu yang akan kekal, sesuatu yang akan kekal sampai yaumul qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin." Segala bentuk kasih sayang
kecintaan, persaudaraan, semuanya akan musnah dan sirna ketika datang yaumul qiyamah, kecuali persaudaraan yang dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya ucapkan jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan pahala dan balasan kepada semuanya yang telah membantu, yang telah menyediakan, yang telah berusaha menyebarkan dan mengajak agar kaum muslimin mereka peduli dan kembali dengan agama mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita berada di dalam suatu zaman yang mana semakin lama kita berada di zaman itu, yang akan kita dapatkan adalah sesuatu yang lebih jelek. Kita berada di suatu masa yang mana masa setelahnya itu adalah masa yang lebih jelek dari sebelumnya. Begitu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa para tabi'in, muridnya para sahabat, mereka mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengadu dengan apa yang mereka rasakan penderitaan dari Hajjaj. Mungkin para jamaah pernah mendengar seorang gubernur yang bernama Hajjaj ibnu Yusuf. Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi ini adalah seorang kepala daerah yang sangat kejam, diktator, yang sangat-sangat mudah menumpahkan darah seorang muslim. Tetapi karena dia sebagai penguasa kepala daerah, kaum muslimin termasuk sebagian para sahabat, mereka taat kepada orang ini. Sehingga sebagian tabi'in yang tidak sabar dengan penderitaan yang mereka rasakan, mereka mendatangi Anas bin Malik mengadu, "Wahai Anas, kami begini, kami begitu." Kemudian apa jawaban Anas bin Malik? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Isbiru, kalian bersabar, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Sabar, karena sesungguhnya tidak ada suatu zaman melainkan yang setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya sampai kalian bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anas mengatakan, "Sami'tu hadza min nabiyikum." Aku mendengarkan ucapan ini dari nabi kalian. Jamaah hadirin yang berbahagia, tentunya setelah kita paham bahwa zaman dan masa ini semakin jauh dari zaman kenabian, semakin jelek, tentunya kepedulian kita dengan keimanan kita, semakin zaman bertambah zaman dan bertambah waktu, harus semakin tinggi kepedulian kita. Zaman semakin lama semakin jelek, maka otomatis kepedulian kita dengan keimanan kita bertambah waktu bertambah tinggi. Keinginan kita untuk memahami agama Islam tentunya bertambah lama, bertambah tinggi. Semangat kita di dalam menjalankan peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertambah waktu harus bertambah tinggi. Karena kalau tidak, keimanan kita akan terkontaminasi. Keimanan kita akan berubah dan akan goyang ketika menghadapi berbagai model godaan dan fitnah yang ada di zaman yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun dengan ilmu yang bagaimana kita berusaha menjaga kestabilan keimanan kita, dengan modal apa kita berusaha menyelamatkan keimanan kita dari berbagai model fitnah yang mengerikan. Tentunya tidak ada modal dan tidak ada bekal kecuali apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah. Mau'izah itu seperti nasihat. Kebetulan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa-bahasa yang mengungkapkan akan suatu perpisahan. Sehingga seorang sahabat
yang bernama Irbad ibnu Sariyah. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sepertinya nasihat yang engkau sampaikan adalah nasihat perpisahan ya Rasulullah. Sepertinya ini nasihat perpisahan ya Rasulullah. Fa'ausina, berikanlah wasiat kepada kami ya Rasulullah." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Saya wasiatkan kalian dengan takwa. Pertama. Yang kedua, saya wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun yang memerintah kalian adalah budak dari daerah Habasyah. Budak dari daerah Habasyah, ya otomatis, mohon maaf, memiliki postur tubuh yang lain daripada yang lain. Tapi kalau dia sebagai pemerintah, mendengar dan taat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wasiatnya. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang yang dia akan hidup lama sepeninggal aku, mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Sangat banyak. Lalu Nabi SAW memberikan solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian ketika mendapatkan perselisihan yang beraneka ragam, hendaknya berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa yang mereka mendapatkan petunjuk dan mendapatkan kemuliaan sepeninggalku. Kata para ulama, khulafa ini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Lalu Nabi SAW menegaskan kembali, "Adzu 'alaiha bin nawajid." Gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Diungkapkan dengan gigi geraham, jamaah yang berbahagia. Karena kalau orang menggigit makanan dengan selain gigi geraham, disenggol sedikit saja akan lepas makanannya. Tapi kalau di gigi geraham ini, mau ditarik, mau digoyang sana sini, susah. Kuat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan selanjutnya sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam wasiat wadi'iyah ini, peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, beliau menyarankan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah meninggalkan wasiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum amrayn." Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara. Dua perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada." Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini adalah rumus ilahi. Ini adalah kaidah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa dua hal itu para jamaah yang dimuliakan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kitabullah wa sunnati." Al-Qur'an, kitabullah dan sunnahku. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa kunci keselamatan di dalam menghadapi fitnah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat anyaman-anyaman tikar, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ombak yang ada di lautan yang sangat mengganas. Kunci selamatnya adalah seorang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Mungkin ada yang bertanya, saya melihat yang itu berdalilkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang sana katanya memahami Al-Quran dan Sunnah. Ada lagi yang datang mengatakan kami sandarannya Al-Quran dan Sunnah. Namun mereka saling menyalahkan. Mereka saling mengklaim dirinya benar, yang lain tidak benar. Apa ada yang salah? Para jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama mereka menyebutkan bahwa tidak cukup seorang bersandarkan dengan Al-Quran dan Sunnah di dalam mengarungi lautan godaan dan fitnah ini tanpa dia mengembalikan pemahaman keduanya kepada generasi terbaik dari umat Islam ini, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Mungkin ada yang bertanya, apa harus? Bukankah kita diberikan akal oleh Allah untuk berpikir? Mungkin kita ada yang bertanya-tanya, apa faedahnya akal pikiran kita kalau kita tidak gunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya adalah, kalau dikembalikan Al-Quran dan Sunnah kepada akal pikiran kita, maka akan terbolak-balik pemahamannya. Dan akan mengikuti pemahamannya Al-Quran Sunnah itu kepada individu kita. 10 orang yang berpendapat, maka akan keluar 10 pendapat. Nggak usah jauh-jauh, dalam satu lingkup rumah tangga, masing-masing memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya. Yang akan keluar adalah pemahaman yang berbeda, sehingga dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikunci pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibatasi untuk dikembalikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang benar adalah mereka yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan sebagai renungan bersama. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Barang siapa yang dia menyelisihi Rasul, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan ini jalan yang lurus nih. Lalu datang orang di belakangnya belok kanan dan belok kiri. Menyelisihi. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksud di dalam ayat ini? Kita lihat pernyataan ulama-ulama tafsir dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini, semuanya sepakat mengatakan al-mu'minun di dalam ayat itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menyelisihi jalan Rasul dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain pemahamannya para sahabat. Apa yang akan terjadi? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Akan kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling, dan akan kami jatuhkan dia ke dalam jahannam, dan itu adalah tempat yang paling jelek. Gara-gara apa jamaah yang berbahagia? Gara-gara meninggalkan untuk mengikuti para sahabat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa petunjuk akan kita dapatkan kalau kita beriman dengan imannya para sahabat. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman dengan seperti imannya kalian, bimithli ma amantum, seperti keimanan kalian para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Tapi kalau mereka berpaling dari keimanan para sahabat, mereka akan berada di dalam
perpecahan dan perselisihan. Terbukti apa tidak para jamaah yang dimuliakan Allah? Terbukti. Ketika seorang memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman para sahabat, maka yang terjadi adalah perselisihan dan perpecahan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meninggalkan semua atribut yang ada di dalam diri kita dan kita memurnikan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Bagaimana mereka membangun keimanan mereka, bagaimana mereka membangun keislaman mereka, kita ikuti. Bagaimana mereka membangun keistiqomahan mereka, kita ikuti. Apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Dengan itu kita akan mendapatkan kemuliaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menilai, melihat, kita memperhatikan keadaan manusia di zaman sekarang ini, pasti mereka memiliki satu tujuan. Ada nggak orang yang hidup nggak memiliki tujuan? Kira-kira ada nggak orang hidup tidak memiliki tujuan? Hah? Nggak ada. Saya hidup nggak ada tujuan. Terus mau apa? Mau mati. Ya mati ya tujuan. Nah, matinya dia itu saya ingin mati, ya itu tujuan. Namun para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa memilih tujuan yang benar? Ini yang sangat penting. Karena kebanyakan orang salah jalan karena tujuannya salah. Banyak orang yang salah jalan karena tujuannya salah. Tetapi lebih banyak lagi orang yang salah jalan karena tidak mengerti jalan menuju tujuannya. Ada orang mengatakan saya hidup di sini untuk mengumpulkan dunia. Akhirnya yang dia lihat membawa manfaat duniawi dia ikuti terus. Ada orang yang dia mengatakan saya hidup ingin mencari kedudukan yang paling tinggi. Ya sudah, dia apa yang bisa menyampaikan kepada cita-citanya dia ikuti. Tujuannya salah, akhirnya jalannya salah. Ada lagi yang mengatakan saya hidup di dunia ini tujuannya untuk, mohon maaf, membuat keturunan. Ya sudah, dia nggak sibuk sama yang lain kecuali bagaimana biar keturunannya banyak. Tidak ibadah, tidak bertauhid, tidak yang lain-lain. Namun para jamaah yang dimuliakan Allah, ini suatu hal yang wajar, yang kita semua paham. Orang yang hidup tujuannya harta, keliru atau benar? Keliru. Orang yang hidup tujuannya mendapatkan popularitas, reputasi, ataukah mendapatkan gelar yang tinggi, keliru. Orang yang hidup hanya untuk memperbanyak keturunan juga keliru. Apa yang benar? Yang benar adalah seorang hidup di dunia ini dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itulah tujuan seseorang. Itulah tujuan seseorang. Namun para jamaah yang berbahagia, di antara sekian banyak orang yang tujuannya sama, kamu mau kemana? Ibadah. Lihat lagi orang lain, fulan, kamu mau kemana? Saya mau ibadah juga. Datang lagi orang lain, terus berkumpul ribuan, ratusan ribu, jutaan, miliaran orang Indonesia, orang-orang Muslim dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Tujuannya kemana kalian? Saya ingin beribadah. Sama. Semua tujuannya ingin beribadah. Pertanyaan dan tanda tanya yang sangat besar. Apakah setiap tujuan yang baik pasti akan menyampaikan hasil yang baik? Saya ulangi pertanyaannya. Apakah setiap tujuan yang baik, kamu kemana? Ibadah. Kamu kemana? Ibadah. Yang kamu? Ibadah. Yang sana? Ibadah juga. Apakah semua orang yang mengatakan tujuan saya ibadah pasti akan mendapatkan tujuan dia dengan baik dan benar? Jawabannya tidak. Kenapa para jamaah yang dimuliakan Allah? Karena tujuan yang sama kadang dilalui dengan jalan yang berbeda.
akhirnya hasilnya juga berbeda. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah mengerti tujuan hidup kita beribadah. Bagaimana jalan untuk kita meraih ibadah tersebut? Bagaimana metode Allah di dalam Al-Quran, metode Rasulullah di dalam Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunnah. Bagaimana metode para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan mereka untuk mencapai dan merealisasikan tujuan ibadah. Ini yang perlu kita cari. Rupanya yang menjadi jalan satu-satunya mereka di dalam mencapai ibadah itu adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mereka menaiki bahtera tauhid kepada Allah di dalam mencapai tujuan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dengan yang lain. Tidak dengan yang lain, tetapi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita melihat dari awal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir, yang selalu terucap dan terulang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi setiap para nabi-nabi dan rasul yang mereka jadikan sebagai jembatan untuk meraih ibadah kepada Allah Ta'ala adalah dengan mentauhidkan Allah. Ada beberapa ayat yang menunjukkan perkara tersebut. Pertama adalah firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh telah kami utus di dalam setiap umat seorang rasul. Dalam setiap umat seorang rasul. Dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa visi dan misinya? Untuk mereka itu mengajak manusia beribadah kepada Allah dan mereka meninggalkan tauhid. Setiap daerah, setiap rasul itu tujuannya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan. Siapa mereka? Manusia seluruhnya. Dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Rasulullah, sampai manusia di akhir zaman. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ikhlas baginya agama ini. Ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din. Katakan ya Muhammad, perintah dari Allah Ta'ala agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katakan ya Muhammad, aku kepada umatmu, katakan kepada umatmu, aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, ikhlas baginya agama ini. Sekali lagi diulang, ibadah, ikhlas, tauhid. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahu dini. Kalian beribadahlah kepada Allah, ikhlas baginya agama ini. Jadi semuanya mengerucut kepada dakwah tauhid, kepada ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan anehnya, para jamaah yang dimuliakan Allah, dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama. Yang diajak sama, yang diperingatkan manusia darinya sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang itulah adalah satu-satunya jalan untuk meraih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dalam pertemuan kita di siang hari ini, kita akan membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan kepada kita dorongan, memberikan kepada kita
pandangan-pandangan hidup seseorang di dalam menyikapi tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu nanti kita akan introspeksi bersama-sama. Apakah selama ini kita sudah memberikan jalan yang sangat mulia ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Sekali lagi, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang sangat prinsip yang telah dibangun di atasnya dakwah seluruh para nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah cukup dengan ucapan itu dia akan masuk surga? Siapa yang bisa menjawab? Apakah cukup dengan orang mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, pasti dia akan masuk surga? Tidak. Berarti ada sebab yang lain. Baik. Mungkin yang lain ada yang mau menjawab? Apakah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga? Jawabannya jamaah yang dimuliakan Allah, tidak diragukan bahwa la ilaha illallah kunci surga. Begitu yang dikatakan oleh seseorang kepada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa rahimah. Kata seseorang, wahai Al-Hasan, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Iya benar. Kata Al-Hasan Al-Basri, benar. Tapi kata Al-Hasan Al-Basri, la ilaha illallah itu kunci surga. Akankah kunci bisa membuka sebuah pintu kalau kunci itu tidak memiliki gigi? Bisa atau tidak? Bisa. Kecuali kunci otomatis. Kunci pakai remote mungkin tinggal tekan, itu pun harus ditekan. Kunci tidak akan bisa membuka sebuah pintu kecuali kunci itu memiliki gigi-gigi. Yang mana kadang giginya kalau tidak pas bisa nggak membuka pintu? Nggak bisa. Begitulah kalimat la ilaha illallah diumpamakan oleh Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Tidak cukup seorang mengatakan la ilaha illallah, maka pasti akan bersih keimanannya dan tauhidnya. Kita berada di dalam satu zaman jamaah yang dimuliakan Allah yang berbeda dengan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu. Beda. Tahu nggak apa bedanya? Kalau di zaman dahulu, kita simak bersama-sama. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, orang-orang musyrik seperti siapa contohnya? Abu siapa? Abu Lahab. Abu siapa lagi? Abu Jahal. Ada satu lagi Abu Talib. Kita ambil contoh yang paling terakhir. Abu Talib. Abu Talib ini jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi SAW berdakwah dengan kalimat la ilaha illallah, Abu Talib membela atau memusuhi Rasulullah SAW? Memusuhi. Membela atau memusuhi? Membela. Dibela habis-habisan. Bahkan ketika Nabi SAW diboikot, Abu Talib ikut masuk. Saya diboikot juga. Masa keponakan saya diboikot? Saya tidak. Kenapa diboikot? Oleh orang-orang musyrik. Abu Talib membela dakwahnya Rasul SAW. Tapi kenapa Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Bahkan di penghujung kehidupan Abu Talib, ketika beliau berada di atas ranjang kematian, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau memelas dan mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Satu ucapan yang aku akan membela kamu di hadapan Allah nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib melihat kepada sisi yang lain. Kebetulan di situ ada dua orang dari suku Quraisy. Ketika melihat dua orang itu mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Beralih wajah Abu Talib kepada keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi, "Ya am, katakan la ilaha illallah."
kalimat yang akan aku bela engkau nanti di hadapan Allah. Kembali Abu Talib menoleh kedua orang itu. Dan diucapkan dengan ucapan yang semisalnya. Kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Tidak mau mengucapkan. Mungkin kita bertanya, kenapa Abu Talib nggak mau mengatakan? Padahal kalau mengatakan selesai kan? Mungkin dia mengatakan bisa juga, bisik-bisik, gitu misalnya. Bisa sebenarnya. Tapi kenapa Abu Talib tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Kenapa? Jawabannya adalah karena Abu Talib tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Itu jawabannya. Sehingga kalau beliau mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya banyak. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Ini yang beliau tidak sanggup menjalani konsekuensinya. Kita beralih kepada zaman kita. Kira-kira kalau ada orang disuruh katakan la ilaha illallah, kira-kira serta-merta mengatakan la ilaha illallah atau pikir-pikir dulu dengan konsekuensinya? Kira-kira langsung mengatakan la ilaha illallah. Ketika ditanya tahu konsekuensinya apa? Nggak tahu. Yang penting kan kalau udah ngucapin la ilaha illallah aman, tentram, damai. Katanya. Ini jamaah yang berbahagia. Perbedaannya seperti itu. Kalimat la ilaha illallah itu butuh konsekuensi yang harus kita jalani agar kalimat itu benar-benar menjadi kalimat yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah. Kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat yang mana dengan syarat-syarat itu kita akan menjadikan la ilaha illallah sebagai kartu untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan membaca beberapa hadis tentang keutamaan tauhid, tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, tentang konsekuensi yang berkaitan dengan perkara-perkara tauhid agar kita semakin terbuka wawasannya bahwa kita ini masih harus belajar banyak atau minimal mengulang kembali pelajaran kita. Saya yakin di antara para jamaah pernah mendengar dan sering membaca dahulu, tetapi tidak ada salahnya untuk kita kembali mengulang, kembali kita membaca. Sebenarnya selama ini apakah kita benar, cukup, ataukah kita masih ada yang harus dibenahi? Dengan itu semua jamaah yang dimuliakan Allah, harapan kita, keimanan kita kepada Allah semakin murni dan semakin suci. Kalimat la ilaha illallah seperti apa yang Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Bukankah Allah telah memberikan permisalan kepada kalian dengan suatu kalimat yang baik, ibarat sebuah pohon yang baik yang mana akarnya menghunjam ke tanah, sedangkan tangkai dan rantingnya tinggi di angkasa. Buahnya datang setiap saat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang menanamnya. Begitulah Allah jadikan permisalan bagi orang-orang yang mereka itu berpikir. Tauhid akan membuahkan hasil keimanan, akan menumbuhkan ketawakalan, keoptimisan seorang dengan janji Allah. Tauhid akan menumbuhkan buah berupa khauf, takut hanya kepada Allah. Tauhid akan menumbuhkan buah, yaitu seorang hanya meminta dan menyandarkan urusannya kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua kemampuan dan kekuatan untuk merealisasikan dan menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang telah kita jalankan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang akan kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu.
Kata Mu'adz ibn Jabal, "Kuntu radifa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah." Dahulu pernah saya membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah kendaraan. Tentunya kendaraan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak sama dengan kendaraan di zaman sekarang ya. Enggak usah jauh-jauh, sepeda ontel jelas enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kendaraan yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seekor keledai. Keledai sama kuda lebih besar mana? Besar kuda. Jadi bisa dibayangkan sama kambing? Besar mana keledai sama kambing? Sama kambing. Keledai. Besar keledai. Itu yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menaiki dengan Mu'adz ibn Jabal. Ini menunjukkan jamaah yang berbahagia boleh seorang berboncengan di dalam kendaraan. Namun jangan sampai memberatkan dan menyiksa binatang yang dia jadikan sebagai kendaraan. Boleh secara asal. Seorang naik kuda berdua, bertiga kalau kudanya sanggup boleh. Seorang naik keledai berdua, bertiga boleh kalau dia sanggup. Nah, ini dibolehkan. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah kedekatan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan kita bedakan dengan keadaan orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi dengan rakyatnya. Rasulullah SAW seorang nabi. Beliau juga seorang pemimpin. Ya kan? Seorang pemimpin. Seorang panglima perang. Tetapi beliau mau berboncengan dengan seorang sahabat radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau sedang berboncengan dengan Mu'adz ibn Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz ibn Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa haknya Allah terhadap hamba dan apa haknya hamba kepada Allah? Kata Mu'adz ibn Jabal, karena beliau memang tidak tahu, beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adalah jawaban orang yang ditanya sesuatu namun tidak bisa menjawab. Dia diharuskan untuk mengatakan tidak tahu. Paham ini jamaah yang berbahagia? Kalau kita ditanya sesuatu dan kita tidak bisa menjawab, kita jangan berusaha menjawab. Nanti akibatnya fatal, berbahaya. Sehingga Mu'adz ibn Jabal ketika ditanya dan beliau tidak tahu, beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jangankan perkara agama. Kalau kita ditanya dalam perkara dunia, medis misalnya. Kita ditanya, "Bang, fulan, apa obat pusing kepala? Kepala pusing, saya ini obatnya apa?" Dia nggak tahu karena memang dia nggak punya gambaran tentang obat-obatan. Akhirnya dengan inisiatif dia mengambil obat mencret. Ini minum ini saja, insya Allah sembuh. Kalau kamu nggak mencret, insya Allah nggak pusing. Maaf nih ya. Ketika diminum justru terjadi hal yang berkebalikannya. Dia tidak bisa buang air besar dan lain-lain. Akibatnya menyiksa orang tersebut. Bahkan bisa berakibat sesuatu yang fatal. Ini dalam perkara dunia. Lalu bagaimana dengan perkara agama? Ini adalah adab yang sangat mulia dari sahabat tersebut. Kita kalau ditanya jamaah yang dimuliakan Allah, nggak tahu menjawab, jangan kita paksa menjawab. Yang ada adalah manusia umat ini akan menjadi kelinci percobaan dari imajinasi dan pikiran kita. Ya subhanallah. Sangat mulianya Al-Imam Malik ibnu Anas. Pernah ada seorang yang datang dari daerah jauh kali. Dia datang kepada Malik ibnu Anas dengan membawa beberapa pertanyaan. Sesampainya dia di hadapan Al-Imam Malik, bertanyalah dia dengan pertanyaan-pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Rupanya kebanyakan pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau dijawab dengan Allahu a'lam, Allahu a'lam. Saya tidak tahu, Allah lebih tahu. Akhirnya orang ini kan dongkol juga. Datang dari tempat jauh-jauh ditanya malah dibilang, saya tidak tahu. Dia mengatakan, "Ya Malik, anta imamu Darul Hijrah." Anda adalah pemimpin Darul Hijrah. Darul Hijrah adalah kota Madinah.
Wa ana ati min makanin ba'id, saya datang dari tempat yang jauh. Wa sa'altuka an masail, bertanya denganmu dengan beberapa masalah. Tapi kamu katakan tidak tahu. Gimana? Kata Imam Malik dengan sangat santai dan rileksnya, beliau mengatakan, sudah, kalau kamu tidak terima, kamu naik ke tempat yang sangat tinggi di kota Madinah ini, lalu teriak dari tempat itu, ketahuilah wahai manusia, Malik bin Anas ditanya dengan pertanyaan sekian, dia tidak bisa menjawab kecuali sekian. Silahkan. Kata Imam Malik bin Anas. Ya, tentunya orang ini nggak mau melakukan seperti itu. Dan dia semakin percaya bahwa Imam Malik adalah seorang yang sangat-sangat warak. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita melihat kondisi masyarakat di zaman sekarang ini. Kondisi manusia yang ada di zaman sekarang ini. Dengan enaknya menjawab problem-problem manusia, permasalahan-permasalahan umat Islam, dalam keadaan dia bukan bagiannya. Tapi dia berbicara tentang agama Islam seakan-akan dia adalah orang yang sangat ahli, staf ahli dalam masalah itu. Ini adalah tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti qabla as-sa'ati sinuna qadza'ah." Akan datang sebelum hari kiamat tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Bagaimana penipuannya itu? Yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-mu'taman. Orang yang dia amanah dibilang pengkhianat, orang yang dia pengkhianat dibilang amanah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yantiqu fihi ar-ruwaybidah." Berbicara di dalam saat itu Ruwaybidah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu Ruwaybidah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang safih, orang yang bodoh tentang perkara amah, perkara umat manusia, tapi dia berbicara di dalamnya. Safih yatakallamu fi amril amah. Orang yang dia tidak menahu apa-apa. Bukan bagiannya dia di dalam permasalahan agama, tapi dia memberikan penjelasan kepada manusia tentang perkara agama. Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Namun ada satu faedah yang ingin saya sampaikan di sini. Kita dibolehkan mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam kalau kita ditanya dengan perkara agama. Kita boleh menambah wa rasuluhu. Misalkan kita ada yang bertanya kepada kita tentang masalah warisan. Ustaz, apa hukum orang yang meninggalkan ahli waris ini. Hartanya ini. Dia punya saudara, punya ayah, masih punya kakek. Dia pamannya ini, punya anak ini. Saya nggak bisa menjawab misalnya. Maka dalam ini saya boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena ini perkara agama. Tapi kalau kita ditanya dengan perkara dunia, tetapi kita tidak bisa menjawab, jangan kita katakan di dalamnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Sebagai contoh misalnya, ada kerusakan di mobil misalnya. Kita ditanya, "Bang, atau fulan, ini mobil kok nggak bisa nyala, kenapa ini?" Ini kan perkara dunia ya. Kita jangan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Karena ini perkara dunia. Dan Nabi SAW sudah meninggal. Sehingga kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Kembali kepada hadis yang kita baca. Kemudian Nabi SAW setelah menjelaskan setelah mendengar bahwa Mu'adz bin Jabal tidak bisa menjawab dengan mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, kata Rasulullah SAW, "Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Haknya Allah yang wajib ditunaikan seorang hamba adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ini kewajiban hamba kepada Allah. Kita manusia ini beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah." Adapun hak seorang hamba dari Allah, balasan yang akan Allah berikan kepada seorang hamba, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa seorang pun yang dia itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah yang berbahagia, dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita akan kemuliaan ibadah, akan kandungan makna la ilaha illallah yang akan mendapatkan seseorang janji dari Allah bahwa dia tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Faya subhanallah. Benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman ini apa para jamaah? Kesyirikan. Karena ketika para sahabat mendengar ayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah?" Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah menzalimi dirinya? Siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan. Bukankah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat nyata. Para jamaah yang berbahagia, apa kata Allah dalam ayat itu? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Aman. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, keamanan itu mencakup keamanan dia di dunia. Aman dia di dunia. Orang yang dia bertauhid dengan tauhid yang murni, aman kehidupan dia di dunia. Aman. Sebagai contoh amannya, saya sebutkan satu contoh saja. Misalnya ada orang yang mau usil sama dia dengan diguna-guna atau ingin disantet. Bisa nggak tembus makarnya tukang sihir itu kepada orang yang bertauhid kepada Allah? Bisa apa tidak? Hah? Mental. Tidak bisa dia menembus benteng tauhid yang ada di dalam dirinya. Nggak bisa. Bagaimana dia akan bisa menembus benteng tauhid terhadap seseorang yang dia selalu mentauhidkan Allah? Bagaimana sihir akan bisa menembus seseorang yang dia selalu berzikir kepada Allah? Sebelum tidur dia membaca ayat kursi, bangun tidur dia membaca doa, ketika masuk rumah dia membaca bismillah, dia tidak lupa zikir pagi dan sore, petang. Dia selalu menjaga salat 5 waktu, salat nafilah, amalan-amalan ibadah yang lain. Bagaimana akan bisa menembus pertahanan seorang muwahhid? Aman. Aman. Ini contoh aman di dunia. Aman ketika dia akan menjelang kematian. Ketika dia akan meninggalkan dunia ini, dia aman. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan la ilaha illallah di penghujung kehidupannya, dia akan masuk surga. Kemudian aman di alam kubur. Ketika dia sendirian ditemani amalan solehnya, kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan penting. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Kira-kira kalau orang bertauhid bisa nggak menjawab? Bisa. Dia akan dengan lancar mengatakan, Rabb saya Allah, Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama saya agama Islam. Gitu. Tapi kalau orang dia tidak bertauhid, dia akan mengatakan la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Saya enggak tahu. Saya dengar orang mengatakan A, saya juga ikut mengatakan A. Ini akibat apa? Akibat dia tidak bertauhid dengan tauhid yang benar. Apalagi nanti di yaumul qiyamah, jamaah yang dimuliakan Allah, dia akan berdiri dengan mulianya di hadapan seluruh manusia. Dia akan digolongkan dengan para nabi, para siddiqun, para syuhada dan orang-orang saleh. Begitulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yakhzunuhumul faza'ul akbar.
wa tatawaffahumul malaikah. Yang artinya secara makna Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang telah mendahului kebaikan, mereka telah melakukan kebaikan di zaman dahulu. Sabaqat lahum minnal husna, mereka telah mendapatkan kebaikan yaitu tauhid, kata para ulama tafsir. Mereka akan dijauhkan dari neraka Allah. Anha ini kembali kepada neraka Allah. Mub'adun, dijauhkan. La yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengarkan suara desahan neraka, gejolak neraka mereka tidak akan dengar. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka di dalam surga Allah, apa yang mereka inginkan mereka akan mendapatkannya kekal selama-lamanya. Dan mereka tidak takut dengan hari kebangkitan yang sangat besar, yaumul qiyamah. Mereka tidak takut. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Akibat dia bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang benar. Lahumul amn, mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yang kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari Jabir bin Abdullah. Berkata seorang tabi'in yang bernama Yazid ibn Suhaib, beliau mengatakan, kunna inda Jabir ibn Abdullah. Pernah dalam suatu hari kita sedang duduk di sekeliling Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah seorang sahabat yang termasuk dari orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Abdullah masih muda ketika Nabi SAW meninggal. Ayahnya Jabir bin Abdullah adalah seorang sahabat yang meninggal di perang Uhud. Dan keunikan Jabir bin Abdullah ini, jamaah yang berbahagia, beliau menikah dengan seorang janda. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu Jabir menikah dengan seorang janda? Kenapa kamu enggak menikah dengan seorang gadis? Kata Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, inna li akhawat saghirah. Saya memiliki adik-adik yang kecil, perempuan semuanya. Jabir bin Abdullah satu-satunya yang laki-laki. Adiknya banyak, semuanya wanita. Kalau saya nikah dengan seorang gadis, malah akan bermain-main dengan adik saya. Sehingga saya lebih memilih ngalah menikah dengan seorang janda agar dia mendidik adik-adik saya. Coba bayangkan kecerdasan dan sifat yang sangat agung di dalam diri Abdul Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu demi untuk pendidikan adik-adiknya yang mereka butuh arahan. Taib, Yazid ibn Suhaib ini suatu hari duduk di sekitar Jabir ibn Abdullah. Kemudian mereka bercerita tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara mereka. Kemudian Jabir menceritakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, inna nasan min ummati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa golongan dari umatku yu'adzabuna bidzunubihim. Mereka disiksa dengan dosa-dosa mereka. Fayakununa fi an-nar ma syaa Allah an yakunu. Sehingga mereka berada di dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, dosa tidak yang besar atau yang kecil akan bisa menjadikan seorang mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yu'ayyiruhum ahlus syirk." Orang-orang yang mereka musyrik, kalau di yaumul qiyamah di surga atau di neraka mereka? Di mana? Di neraka. Orang-orang musyrik ini, mereka melihat orang-orang mukmin yang mereka melakukan dosa disiksa di neraka. Sehingga orang-orang musyrik ini mereka mencaci maki orang-orang mukmin yang disiksa ini. Yu'ayyir itu mencela. Kata orang-orang musyrik, "Ma nara ma kuntum tukhalifuna fi min tasdiqikum wa imanikum nafa'akum." Sungguh, kata orang-orang musyrik ini, mencela kaum mukminin yang mereka disiksa gara-gara dosa mereka. Kata orang-orang musyrik, kenapa kalian disiksa? Bukankah kalian dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kalian dulu membenarkan Rasulnya? Kenapa kalian disiksa? Ini ejekan atau enggak? Ejekan. Kalau keimanan kalian dengan Allah, kalau pembenaran kalian kepada Rasulnya bermanfaat kepada kalian, ya kalian gak bakal dimasukkan ke neraka. Begitu maksud ejekannya.
Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima yuridullahu an yura ahla syirki minal hasrah, fama yabqa muwahhidun illa akhrajahullah." Setelah mereka disiksa sesuai dengan dosanya, Allah menginginkan agar orang-orang yang telah terjatuh ke dalam kesyirikan bertambah duka dan kesedihan mereka, semua dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mengejek, apa rupanya kalian juga sama disiksa? Sama seperti kami. Emangnya keimanan kalian bermanfaat buat kalian? Sama saja kalian juga disiksa. Setelah itu Allah Ta'ala mengeluarkan semua yang mereka bertauhid kepada Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menjadikan ahlu syirik mereka benar-benar dalam keadaan rugi dan dalam keadaan hina. Jamaah yang berbahagia, ujung perjalanan hidup seorang yang bertauhid kepada Allah adalah surga. Walaupun dia melakukan perbuatan dosa besar, walaupun dia melakukan berbagai dosa, tetapi tetap akhir dari perjalanan dia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para jamaah pernah mendengar cerita orang yang dia menghadap Allah dengan membawa berapa puluh kartu kejelekan? 99. Dan setiap kartu para jamaah yang berbahagia penuh dengan kesalahan sejauh mata memandang. Satu kartu penuh dengan kesalahan sejauh mata memandang. Ini 99. Sehingga orang ini dikatakan oleh Allah Ta'ala, apakah kamu mengakui dosa-dosa kamu? Dia mengatakan, na'am ya Rabb, iya wahai Rabb. Lalu Allah mengatakan, apakah kamu masih punya kebaikan? Orang ini karena sudah semakin bingungnya, 99 kesalahan, kartu. Satu kartunya penuh dengan kesalahan sejauh mata memandang. Dia mengatakan, ya Rabb, saya tidak ada lagi cara untuk keluar dari siksa-Mu ya Rabb. Kata Allah Ta'ala, bala, fa inna laka hasanah. Tidak, justru kamu memiliki satu kebaikan. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah, diletakkanlah 99 kartu ini yang penuh dengan dosa di dalam satu anak mata timbangan, dan diletakkan kartu la ilaha illallah di mata anak timbangan yang lain. Apa yang terjadi para hadirin yang dimuliakan Allah? Lebih berat kalimat la ilaha illallahnya. Fatashat bihinna la ilaha illallah. Terbang, terangkat dengan ringannya 99 dosa itu dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang dia itu berbuat syirik. Mati membawa dosa syirik, tidak ada pengampunan baginya dari Allah Ta'ala. Namun Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang Allah kehendaki selain dosa syirik yang mereka lakukan. Dosa apa saja selain dosa syirik, hadirin, itu berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin ampunkan, Allah akan ampunkan. Kalau Allah ingin siksa, Allah akan siksa. Tetapi sebatas dosa dia, setelah itu dia akan dikembalikan ke dalam surga. Pernah nggak mendengar cerita seorang yang paling terakhir keluar dari neraka? Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka. Dia ini orangnya sudah hitam, hadirin, sudah jadi Arab. Sudah jadi Arab. Coba bayangkan. Tetapi di dalam hatinya ada kalimat tauhid. Tempat sujudnya tidak terbakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini diangkat oleh malaikat. Kemudian dia dicelupkan ke dalam sungai kehidupan. Di yaumul qiyamah nanti ada nahrul hayat, sungai kehidupan. Dicelupkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian tumbuh kembali daging yang telah rusak menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Kemudian dia dikeluarkan dari neraka Allah. Dia dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dia dikeluarkan dari neraka Allah, cuman wajahnya masih menghadap neraka. Lalu dia meminta kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, palingkan wajahku dari api neraka ini. Ya Rabb, palingkan wajahku dari bau yang mengganggu tubuhku ini. Allah Ta'ala mengatakan, akankah kamu akan meminta sesuatu yang lain?
ketika aku berikan kepadamu apa yang kamu inginkan itu? Kata orang tersebut, tidak ya Rabb, saya berjanji tidak akan meminta apa-apa kecuali dipalingkan wajah saya dari neraka ini. Kemudian Allah palingkan wajahnya dari neraka, menghadap surga. Setelah dia melihat surga, jamaah yang berbahagia, dia meminta kepada Allah, ya Rabb, dekatkanlah aku ke dalam surga. Dekatkanlah aku ke dalam surga. Kata Allah Ta'ala, sungguh kamu sangat mudah untuk mengingkari janji, wahai anak Adam. Bukankah tadi kamu mengatakan tidak akan meminta yang lain kecuali dipalingkan wajahnya? Akhirnya hamba ini mengatakan, tidak ya Rabb, saya berjanji tidak akan meminta kecuali ini saja. Dekatkan saja dengan surga. Dia berjanji tidak akan meminta yang lain. Kemudian didekatkanlah oleh Allah ke dalam pintu surga. Rupanya dia melihat ke dalam surga. Akhirnya dia meminta lagi kepada Allah, ya Rabb, masukkanlah aku ke dalam surga. Kata Allah Ta'ala, ma aghdaraka ya abd. Betapa sangat mudahnya kamu mengingkari janji, wahai hambaku. Bukankah kamu telah berjanji tidak akan meminta ini kecuali yang sudah terjadi? Dia mengatakan, ya Rabb, saya tidak akan meminta kecuali yang lain. Tidak ada meminta yang lain kecuali ini saja. Masukkan saja saya ke dalam surga. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga, jamaah yang dimuliakan Allah, dia mengatakan, ya Rabb, wajadtuha mal'a. Ya Rabb, saya mendapatkan surga sudah penuh. Gimana ya Rabb? Kata Allah Ta'ala kepada hamba tersebut, innalaka wa misliha asyaratu amsalihha. Kamu akan mendapatkan seperti yang kamu lihat dikali lipatkan 10-nya. 10 kali lipat dari apa yang kamu telah lihat. Itulah jatah kamu. Coba bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah. Setelah sebelumnya berada di neraka, gosong dia di neraka, tetapi Allah hidupkan kembali dan Allah berikan kenikmatan bahkan 10 kali lipat dari luasnya surga yang dia lihat. Dengan sebab apa ini jemaah? Tauhid. Dengan sebab tauhid akan menyelamatkan seorang ke dalam kemuliaan yang sangat mulia, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya menambah semangat kita untuk mendalami tauhid. Tauhid itu jamaah yang dimuliakan Allah bukan sekedar pengucapan saja, saya muwahhid. Tapi butuh konsekuensi. Kita harus mengenal arti dari kalimat la ilaha illallah. Banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin malah belum mengerti dan memahami dengan benar arti la ilaha illallah. Sehingga ketika ditanya, apa itu arti la ilaha illallah? La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Kira-kira arti ini betul atau salah? Belah. Betul salah gitu. Kira-kira betul atau salah nih? Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar. Tetapi sebenarnya arti itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di dunia ini sesembahan bukan hanya Allah. Ya apa tidak? Orang Kristen mereka punya sesembahan, Yesus Kristus. Orang Buddha mereka punya sesembahan. Orang Hindu mereka juga punya sesembahan. Yang menyembah matahari, Tuhannya matahari. Tuhan banyak di muka bumi ini. Lah terus yang mengkhususkan Allah, yang menspesialkan Allah Ta'ala di dalam diri kita apa? Makanya para ulama mengatakan bahwa arti la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Harus kita tambahkan yang berhak disembah. Karena Tuhan banyak di muka bumi ini. Tapi siapa yang berhak disembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Itu disebabkan karena Allah adalah Maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan semua yang disembah dari selain Allah semuanya batil. Selain Allah batil. Kita luruskan arti kita terhadap kalimat la ilaha illallah. Agar betul artinya. Kemudian perlu kita ketahui jamaah yang berbahagia, la ilaha illallah itu memiliki 2 rukun. Yang pertama adalah an-nafyu dan yang kedua adalah al-isbat. An-nafyu adalah kita meniadakan semua sesembahan selain Allah, dan al-isbat adalah kita menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. La ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat yang harus kita jalani. Yang terkumpul dalam ucapan seorang penyair Arab, ilmun wa yaqin wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wal inqiyad wal qabul laha. 7 syarat. Pertama, kita mengilmui kalimat la ilaha illallah. Kita ilmui. La ilaha illallah harus kita pelajari konsekuensinya, jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan hanya ucapan yang keluar dari lisan kita. Harus kita resapi di dalam hati kita.
Ilmu. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua adalah yakin. Kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ragu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma lam yartabu." Orang-orang yang mereka beriman dan beramal dengan amalan salih, kemudian mereka tidak raib, tidak ragu. Tidak ragu, yakin. Kalau dia mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tapi dia ragu, apa iya ya? Ayo kita cari dulu, mungkin ada Tuhan yang juga berhak disembah. Cari. Enggak dapat. Coba kita tunggu 1 bulan dulu. Maka dia belum sempurna la ilaha illallah. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang keempat adalah mahabbah, cinta. Cinta kita kepada Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Lebih dari segala-galanya. Kadang, mohon maaf ini para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita disebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita biasa saja perasaan kita. Ya apa tidak? Tidak tergerak, tidak tergetar, tidak ada gejolak, tidak ada perasaan apa-apa. Tapi kalau kita disebut nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala, disebut tokoh-tokoh yang menakutkan, disebut sosok-sosok yang menakutkan, awas, kalau kamu melalui kuburan ini, nanti bakal ada begini. Deg, langsung deg. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, ini belum sempurna di dalam kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kalau disebut nama Allah, orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, hatinya biasa saja. Allah. Wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Tapi kalau disebutkan selain Allah, mereka bangga, ini sudah. Fa ya subhanallah, kecintaan orang tersebut belum sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang mereka menjadikan sesembahan selain Allah, mereka mencintai sesembahan itu sama dengan kecintaan Allah. Sama. Allah tidak mau disamakan dengan yang lainnya. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirik." Saya sangat tidak butuh dengan sekutu. Man asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang menyekutukan aku dengan selain aku akan meninggalkan dia. Bukankah Allah telah berfirman, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Tidak ada sekutu satupun bagi Allah Ta'ala. Mereka samakan kecintaan mereka kepada Allah dan kepada sesembahan mereka. Mereka bukan orang yang beriman. Orang yang beriman kata Allah, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Orang-orang yang mereka beriman, mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada selain Allah. Yang kelima, ilmun wa yakinun wa ikhlas wa sidquka ma'a mahabbatin. Jujur. Bagaimana jujurnya maksudnya? Kalau dia jujur dengan kalimat la ilaha illallah, maka luar dan dalamnya sama, bukan seperti orang munafik. Orang munafik luarnya mengatakan la ilaha illallah, tapi dalamnya mencaci maki Islam, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin membunuhnya dan mengusirnya. Yaquluna la in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal azal. Mereka mengatakan seandainya kita pulang ke Madinah, kita akan usir orang-orang yang rendah itu oleh orang-orang yang mulia. Kita mulia, mereka rendah, kita usir mereka. Luarnya manis, dalamnya pahit. Luarnya indah, dalamnya busuk. Serigala berbulu domba. Ini mereka. Mereka tidak dibenarkan dan perlu dipertanyakan kalimat la ilaha illallah karena mereka tidak jujur. Yang keenam, jamaah yang dimuliakan Allah, al-inqiyad. Al-inqiyad itu melaksanakan, merealisasikan. Kamu mukmin, ya. Muwahhid, ya. Coba ucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Loh, kenapa enggak salat? Ya enggak apa-apa. Pertanyaan. Kenapa enggak zakat? Ya enggak apa-apa. Kok enggak puasa? Ya enggak apa-apa. Yang penting kan sudah mengucapkan la ilaha illallah. Betul apa tidak ini jamaah yang dimuliakan Allah? Keliru. Karena kalimat la ilaha illallah akan menumbuhkan konsekuensi melakukan apa-apa yang ditentukan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah al-qabul, menerima apa adanya.
Ketika kita dilarang untuk bersumpah dengan selain nama Allah, ya kita tidak bersumpah dengan selain nama Allah. Kata Nabi SAW, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian atau nama ibu-ibu kalian. Kita bersumpah dengan nama Allah, demi Allah. Ketika kita dilarang oleh Nabi SAW menyembelih untuk selain Allah, maka kita tidak menyembelih untuk selain Allah. Kita hanya menyembelih bagi Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menerima. Ketika kita dilarang oleh Nabi SAW berlindung kepada selain Allah, maka kita jangan berlindung kepada manusia. Kita hanya berlindung kepada Allah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Dan lain-lain. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ini sedikit dari pelajaran yang sangat luas tentang makna tauhid yang sebenarnya kita harus masih selalu membutuhkan di dalam setiap nafas kita dan setiap detak jantung kita. Kita tidak bisa terlepaskan dari ilmu tauhid, dari ilmu akidah barang sekejap pun. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan para jamaah semuanya dan siapa yang mendengar untuk kita lebih memperhatikan ideologi kita dan keyakinan kita, akidah kita. Karena itu adalah kunci, karena itu adalah perkara yang sangat prinsipil di dalam kebahagiaan kita. Dengan ini semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir dari ucapan kita yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Jangan lupa para jamaah yang dimuliakan Allah, kita ajak keluarga kita. Kita ajak keluarga kita karena mereka adalah tanggung jawab kita untuk mengenali dan memahami tauhid. Kita ajak anak didik kita untuk memahami tauhid. Jangan sampai anak-anak kita bebaskan membaca, melihat, mendengar apa yang mereka sukai. Akan berakibat kepada keyakinan dan pemahaman mereka. Anak kecil di zaman sekarang sudah dimasuki berbagai doktrin-doktrin perbuatan-perbuatan syirik. Mereka dibiasakan menonton perbuatan-perbuatan syirik. Sujud kepada matahari, kemampuan menghidupkan, mematikan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai ayah dari anak-anak kita, sebagai suami dari istri kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan apa yang Allah taala perintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan di siang hari ini sebagai sesi pertama. Dan sebelum saya akhiri, mungkin ada di antara para jamaah yang ingin ditanyakan barangkali atau ingin dikonsultasikan. Jika ada sambil kita duduk santai, bagi yang ingin beranjak silahkan beranjak, bagi yang ingin duduk sambil bertanya ataukah mengkonsultasikan hal yang ingin dikonsultasikan, kami persilahkan. Insyaallah majelisnya majelis yang lebih rileks dan lebih santai. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Silahkan Pak. Nabi. Masya Allah. Saya tidak baik. Memang kalau dalam hidup kita ada masalah sebenarnya. Kita keluar dari masjid, keluar dari masjid kita. Mungkin dia masih berhubung kaitan satu wajah. Sedangkan itu menjaga sebabnya kalau kita berdasarkan kata-kata kita hubungan itu adalah karena maka itu tidak baru. Jadi bagaimana Ustaz apakah itu harus
Karena nama itu nggak pernah dikatakan yang hukum baru. Yang dikatakan kamu sangat, kamu itu baru. Baru. Tentang perbedaan. Semua kita kenal itu keluar dari masjid, rumah, dia sekolah, dia tetangga, bahkan sebagai kita makan. Kalau dia ingin makan dekat, kalau dia tidak ada makan itu jauh. Maka kita sama itu dia dengan tetangga. Kita pulang ke jemaah, kita mendengar ustaz, ulama, tapi di sana dia bertanya, tidak baik. Apa perannya? Apa salahnya dalam lima itu? Kita tahu kalau tidak mencari seorang yang mencintai, tapi dia perannya pasti tidak ringan. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tentang wajibnya seorang taat kepada pemerintah. Tentunya kalau kita membaca ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapatkan banyak yang semuanya menyimpulkan tentang wajibnya seorang Muslim taat kepada pemerintahnya yang Muslim. Di antaranya Allah Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, kalian taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Memang ada sebagian ulama tafsir yang mentafsirkan ulil amri minkum adalah ulama. Tetapi jumhur ahli tafsir mentafsirkan para pemimpin. Kalau kita lihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain hadis yang tadi kita sebutkan, ada hadis Jarir ibnu Abdullah yang mana beliau membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar, untuk taat, walaupun mereka menzalimi kita, walaupun mereka mengambil harta kita, dan kita tidak menjatuhkan ketaatan dari mereka sampai mereka benar-benar keluar dari Islam dengan bukti yang jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun para jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita cermati dan perlu kita perhatikan, ketaatan kita kepada mereka adalah ketaatan yang muqayyad, ketaatan yang bukan mutlak. Ketaatan kita kepada mereka adalah ketaatan yang muqayyad, yang diikat dengan ikatan ketaatan Allah dan Rasulnya. Artinya kalau mereka memerintahkan dengan perintah Allah, mereka memerintahkan dengan perintah Rasulnya, kita taat. Tapi kalau mereka memerintahkan dengan yang maksiat, mereka memerintahkan dengan yang haram, kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seorang taat kepada makhluk siapa saja, baik ayah kita, ibu kita, pemerintah kita, atau siapa saja, di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam ayat yang tadi kita bacakan, Allah mengatakan atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian. Tidak diulang kembali lafaz ati'u. Langsung dikatakan wa ulil amri minkum. Ini menunjukkan taatnya seseorang kepada ulil amr adalah ketaatan yang muqayyad, yang digariskan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya mereka memerintahkan dengan sesuatu yang haram, sesuatu yang salah, maka dalam hal ini seorang tidak boleh mengikuti mereka. Saya rasa ini insyaAllah jelas. Adapun terkaitan dengan pertanyaan kedua tentang mahabbah, kecintaan seseorang karena Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah. Namun, sebagaimana tadi ditanyakan, kadang memang ya, ketika kita keluar dari masjid, dari pengajian, ketika kita keluar dari halaqah-halaqah ilmu, kita kembali kepada sifat kita yang aslinya. Begitu. Kita kadang mencintai seseorang karena uang yang dia miliki, karena jabatan yang dia sandang, karena ketampanan, karena ini dan itu. Maka ini tentunya adalah kekurangan di dalam keimanan kita, ketidakjujuran kita di dalam kecintaan kita. Kewajiban kita adalah kembali membaca ayat-ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk saling mencintai karena Allah. Karena kita tidak akan beriman sampai kita mencintai saudara kita seperti kecintaan kita kepada diri kita.
Bagaimana kita isar dengan tetangga kita, mendahulukan kepentingan saudara kita. Bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mendahulukan kepentingan yang lain daripada diri mereka. Itulah kecintaan yang hakiki. Kecintaan yang hakiki adalah kecintaan yang dibangun di atas takwa. Takwa. Kecintaan yang hakiki adalah kecintaan yang menghantarkan dua orang yang saling mencintai kepada keridhaan Allah. Bukan menghantarkan kepada kemurkaan Allah. Kecintaan yang hakiki adalah kecintaan yang dibangun di atas nasihat karena Allah. Kalau kita melihat saudara kita salah, kita diamkan. Kita nggak tegur, kita nggak arahkan yang baik. Maka kita nggak mencintai dia karena Allah. Kita mencintai dia karena sesuatu lain. Dan ciri-ciri seorang yang dia mencintai bukan karena Allah, dia akan menjauhi orang yang dia cintai manakala sebab dia mencintai orang itu hilang. Dulu punya jabatan, setelah dilengsarkan jabatannya, setelah tidak memiliki jabatan menjauh, itu sudah. Dulu cinta karena duit yang dia miliki, setelah dia tidak punya duit, dia kembali menjauh. Tapi kecintaan karena Allah dia akan kekal sampai hari kiamat. Dia dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tinggi jabatannya, tidak memiliki jabatan rakyat jelata, penguasa atau rakyat jelata, sama, tidak berubah. Ini para jamaah yang dimuliakan Allah. Pernah seorang sahabat yang bernama Hamdalah mengadu kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya jadi orang munafik. Ya Abu Bakar, saya jadi orang munafik. Kata Abu Bakar, kenapa kamu mengatakan keras perkataan yang seperti itu? Kata Hamdalah, wahai Abu Bakar, kalau saya duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya merasakan bahwa tidak ada yang ingin saya inginkan dari dunia ini kecuali akhirat. Kalau saya duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingat surga, saya ingat neraka. Tapi ketika kita kembali kepada rumah-rumah kita sudah lupa semuanya. Kita tersibukkan dengan istri kita, dengan anak-anak kita jadi lupa surga dan neraka. Saya telah jadi munafik, wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, loh, kalau seperti itu saya juga. Ayo kita ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berdua menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar penjelasan mereka, seandainya kalian bersama aku seperti kalian bersama dengan istri-istri kalian, niscaya malaikat akan menyalami kalian semuanya. Niscaya malaikat akan mendatangi kalian dan menyalami kalian, tetapi sa'atan. Tetapi berusaha semampunya, sesaat dan sesaat. Artinya kadang kalau kita terlewatkan, kita terlalaikan kembali. Kalau kita sudah lari ke dunia, kembali lagi. Kalau persahabatan kita sudah mulai palsu, kita aslikan lagi. Kalau tujuan kita bersahabat sudah karena jabatan, kita tarik lagi. Begitulah manusia. Harus selalu ada tawasul bil haq dan tawasul bis sabr di antara kita. Dengan ini semua insyaallah kita akan menjadi kaum muslimin yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya jawab dalam pertanyaan ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Sebetulnya setelah kita memimpin Indonesia, bahkan ada contohnya sosial, itu bahkan dipilih oleh orang-orang muslim. Ini dipilih oleh orang muslim. Mungkin ayah akan datang tidak sama masyarakat kita. Ya. Jadi bagaimana kita menjalankannya seorang kafir? Sedangkan kita orang Islam, bahkan kita hukum Islam, hukum negara kita ini hukum bahkan peninggalan negara. Jadi bagaimana kita menerima hukum kalau kita bersalah? Misalnya kita membina ataupun masalah di Aceh sekarang, Mesir, saya kata hukum, tapi bukan dalam hukum Islam, hukum dalam hukum negara. Itu bagaimana kita menanggapi? Bagaimana kita menerima? Baik, ini sudah menjadi istilahnya kelemahan ya, istilahnya ujian yang Allah berikan kepada bangsa kita. Tidak adanya syariat yang sempurna yang dijalankan di dalam daerah yang katanya daerah syariat. Ini tentunya ujian, istilahnya musibah, malapetaka. Ini adalah petaka yang Allah timpakan kepada kita. Tentunya ada sebabnya. Kenapa kita memiliki kondisi negara yang seperti ini? Mengapa penerapan hukum Islam tidak sesuai dengan
yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bertanya dan kita harus mencari sebabnya dan berusaha merubahnya dengan sebab yang dengan cara yang benar. Rupanya kita dapatkan karena kejahilan dan kebodohan kaum muslimin di dalam perkara agama mereka, sehingga mau-maunya memilih seorang yang non muslim, misalnya seperti itu. Kejahilan kaum muslimin dengan tauhid mereka, dengan akidah mereka. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau pemerintahnya bukan pemerintah yang muslim, tidak ada ketaatan dari seorang rakyat kepada atasannya. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ketaatan itu adalah kepada seorang pemerintah yang muslim. Seperti itu. Orang tinggal di Amerika misalnya. Ya, orang tinggal di Amerika, jelas presidennya adalah presiden orang yang non muslim. Enggak ada ketaatan. Begitu. Tapi selama mereka tidak diganggu di dalam ibadah mereka, mereka bisa beribadah, bisa haji, bisa ini dan itu. Tentunya ini kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dari satu sisi. Walaupun bagusnya mereka pindah kepada negara yang muslim. Seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita berusaha mendalami agama kita, tauhid kita, akidah kita, dalam rangka dengan itu semua harapan kita akan terbentuk syariat Islam yang benar, yang sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak istighfar kepada Allah atas musibah yang Allah berikan kepada kita, dan kita berusaha mendalami agama Islam agar kita semakin jelas mana yang benar dan mana yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita yang terbaik dari apa yang kita sampaikan, dan kesalahan datang dari saya dan dari syaitan. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.